Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan 19 jebakan catur di pembukaan Alekin Defense. Dan di video kali ini khusus ya buat putih dan nanti buat hitam nyusul teman-teman, dikarenakan sangat banyak sekali jebakannya dan juga untuk mengejar durasi video ini agar lebih pendek teman-teman. Nah teman-teman, sebelum saya lanjut video ini berlanjut, jika kalian belum subscribe channel ini silahkan kalian klik tombol subscribe, like dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah langsung saja kita masuk di jebakan yang pertama, dimana di jebakan yang pertama ini ada A4 dan kuda F6. Nah teman-teman, inilah yang dinamakan Alekin Defense. Dan kuda C3 untuk melindungi pion, D6 dan gajah C4 langsung mengancam pion lemah di petak F7 dan kuda pukul pion. Nah teman-teman, di posisi seperti ini apabila putih menjawab dengan kuda pukul kuda, maka pion maju ke D5 dan dipastikan satu perwira akan jatuh teman-teman. Nah maka dari itu di posisi seperti ini gajah pukul pion, skak, dan raja pukul gajah dan kuda pukul kuda dan E5 dan menteri F3 skak. Dan di posisi seperti ini teman-teman, apabila raja G8 dan ini adalah langkah blunder dan kalian bisa lakukan kuda ke G5. Nah teman-teman, ini adalah ancaman skakmat. Dan apabila menteri pukul kuda, maka menteri ke D5 skak. Dan di posisi seperti ini mau tidak mau gajah E6 menutup dan menteri pukul gajah skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ketujuh. Nah di posisi seperti ini apabila dijawab dengan gajah E6, maka kuda pukul gajah dan jelas ini mengancam menteri dan sekaligus unggul satu perwira mutlak teman-teman. Nah oke, kita kembali lagi di langkah seperti ini. Nah di posisi seperti ini apabila dijawab dengan menteri E8, maka menteri B3 skak. Dan apabila gajah E6 menutup, maka kuda pukul gajah. Dan ini masih sama, masih mengancam skak teman-teman kalau kuda membuka. Menteri F7 dan kuda pukul pion mengancam beteng dan menteri tidak dapat memukul kuda dikarenakan sedang dipimpin oleh menteri teman-teman. Dan kuda C6 untuk perkembangan perwira dan kuda pukul beteng. Nah teman-teman, di posisi seperti ini sudah jelas putih sudah unggul 2 perwira sekaligus teman-teman dan juga 1 pion. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang pertama. Sekarang kita masuk di jebakan yang kedua. Nah teman-teman, di jebakan yang kedua ini dimana A4 dan kuda F6, kuda C3 dan D5. Nah teman-teman, inilah yang dinamakan variasi Skandinavia. Dan E5 mengancam kuda F ke D7 dan E6. Dan apabila di posisi seperti ini musuh kalian menjawab dengan pion pukul pion, maka D4 langsung mengaktifkan gajah dan C5 mengajak pengaduan pion. Tetapi di sini ada langkah yang bagus dengan kuda F3, kuda ke C6 dan pion pukul pion dan kuda pukul pion, gajah ke B5 mengepin kuda dan G6. Nah teman-teman, inilah langkah yang sangat blunder dikarenakan ada menteri ke D4 mengancam kuda sekaligus beteng. Dan dipastikan di posisi seperti ini putih unggul 1 perwira. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang ketiga. Nah teman-teman, di jebakan yang ketiga ini dimana E4, kuda F6, kuda C3 dan D5. Dan ini masih sama, Alekin Defense di variasi Skandinavia. Dan pion pukul pion dan kuda pukul pion. Dan gajah ke C4 dan kuda ke B6 mengancam gajah, gajah B3 dan kuda ke C6 dan kuda F3. Gajah G4 mengepin kuda. Nah teman-teman, di posisi seperti ini kalian bisa langsung menjawab dengan gajah pukul pion skak dan raja pukul gajah. Dan di sini ada langsung teman-teman dengan kuda ke G5 skak dan jelas 1 perwira juga jatuh. Tetapi ini hanya pertukaran saja teman-teman. Dan raja G8 dan menteri pukul gajah. Dan ini juga ancaman skakmat. Nah teman-teman, kita kembali lagi di posisi yang ke-7.
7 ataupun di langkah yang ke-7 teman-teman. Nah teman-teman, di posisi seperti ini apabila dijawab dengan raja ke D7 maka menteri E2, dan jelas ini juga akan ada ancaman teman-teman, dan E6 dan H3, dan ini sekaligus mengancam gajah teman-teman. Dan gajah pukul kuda, dan ini adalah langkah blunder dikarenakan menteri pukul pion skakmat teman-teman. Nah oke, kita kembali lagi di posisi seperti ini. Apabila di posisi seperti ini dijawab dengan gajah H5, hasilnya akan sama saja menteri pukul pion skakmat. Nah oke, kita kembali lagi di posisi seperti ini teman-teman. Apabila di posisi seperti ini dijawab dengan gajah F5 dan G4 dan gajah G6 dan menteri pukul pion, dan ini adalah skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang keempat. Nah teman-teman, di jebakan yang keempat ini yaitu adalah E4 dan kuda F6, kuda C3, D5 dan pion pukul pion dan kuda pukul pion, dan gajah ke C4 mengancam kuda, dan gajah ke E6 jelas melindungi kuda, dan di sini ada menteri F3 dan C6 dan kuda G ke E2 dan G6 dan kuda D4 mengancam gajah dan kuda pukul kuda, dan ini adalah langkah blunder teman-teman dikarenakan di posisi seperti ini ada kuda pukul gajah, dan setelah pion pukul kuda maka gajah pukul pion, dan ini adalah ancaman skakmat teman-teman. Menteri D6 dan menteri F7 skak, raja ke D8 dan pion pukul kuda. Dan di posisi seperti ini teman-teman, putih diunggulkan perkembangan perwira dan juga 1 pion. Nah oke, sekarang kita masuk di jebakan yang kelima. Nah teman-teman, di jebakan yang kelima ini ada E4, kuda F6 dan E5, dan kuda E4 dan D3, kuda C5 dan D4, kuda ke E4, dan ini adalah langkah blunder teman-teman dikarenakan ada F3, kuda terjebak teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang kelima. Sekarang kita masuk di jebakan yang keenam. Nah teman-teman, di jebakan yang keenam ini ada E4, kuda F6, E5 dan kuda ke D5 dan gajah C4 langsung mengancam kuda, kuda ke F4 dan menteri F3. Ini jelas mengancam kuda teman-teman. Kuda ke G6, dan ini ada langkah blunder dikarenakan gajah pukul pion skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang ke-6. Sekarang kita masuk di jebakan yang ke-7. Nah teman-teman, di jebakan yang ke-7 ini di mana E4, kuda F6 dan E5, kuda ke D5 dan gajah C4, dan kuda ke B6 mengancam gajah dan gajah pukul pion skak, raja pukul gajah dan E6 skak. Dan apabila dijawab dengan pion pukul pion maka kuda ke F3 dan kuda 8 ke D7 dan kuda ke G5 skak, raja F6 dan menteri F3 skak, raja E5 dan kuda ke F7 skak, raja ke D4 dan B4. Dan ini adalah ancaman skakmat teman-teman untuk memblokir semua jalur raja. Raja C4 dan menteri C3 skak, raja ke D5 dan menteri ke D3 skak, raja C6 dan kuda pukul menteri skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang sebelumnya ya. Di langkah yang ke-8 ini teman-teman, apabila di posisi seperti ini dijawab dengan raja pukul kuda, maka ada H4 skak, raja G6 dan H5 skak, raja H6 dan menteri F7 dan G6 dan pion pukul pion skak, raja G5 dan D4 skak, raja G4 dan menteri pukul pion skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-8. Nah teman-teman, kita masuk di langkah yang ke-11.
Nah teman-teman, di posisi seperti ini apabila raja ke B5, kuda A3 skak, raja A6 dan B5 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang ke-8. Nah teman-teman, di jebakan yang ke-8 ini ada E4, kuda F6, E5, kuda ke D5 dan C4, dan kuda ke B6, C5, dan kuda ke D5 dan gajah C4, kuda ke B4, dan ini adalah langkah blunder teman-teman, dikarenakan menteri ke B3, dan ini jelas mengancam kuda sekaligus mengancam skakmat teman-teman, dan E6 dan menteri pukul kuda. Nah teman-teman, di posisi seperti ini putih sudah unggul 1 perwira. Nah oke, sekarang kita masuk di jebakan yang ke-9. Nah teman-teman, di jebakan yang ke-9 ini ada E4, kuda F6, E5, dan kuda ke D5, C4, dan kuda ke B6 dan C5, kuda ke D5 dan kuda C3, dan kuda pukul kuda, maka pion pukul kuda dan D6, dan gajah G5 dan pion pukul pion dan menteri ke B3. Untuk mengancam pion lemah di petak F7 teman-teman, dan kuda ke D7. Nah teman-teman, di posisi seperti ini apabila dijawab dengan F6, dan ini adalah langkah blunder dikarenakan ada beteng ke D1 mengancam menteri, dan menteri tidak dapat kabur kemana-mana dikarenakan gajah D7 dan menteri pukul pion, dan jelas satu beteng akan didapatkan oleh putih. Dan apabila di posisi seperti ini dijawab dengan pion pukul gajah, maka menteri pukul beteng, dan jelas putih unggul kualitas perwira dan juga perkembangan perwira juga teman-teman. Nah oke, kita kembali lagi di langkah aslinya teman-teman. Nah di posisi seperti ini apabila kuda D7, maka gajah C4, dan ini jelas akan ada ancaman skakmat, dan E6 dan gajah pukul menteri teman-teman. Nah oke, kita kembali lagi di posisi seperti ini. Apabila di posisi seperti ini dijawab dengan kuda pukul pion, maka gajah pukul pion skak, raja ke D7 dan menteri ke D5 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang ke-10. Nah teman-teman, di jebakan yang ke-10 ini ada E4, kuda F6 dan E5, kuda ke D5 dan C4, dan kuda ke B6 dan D4, kuda ke C6 dan D5 mengancam kuda, dan kuda pukul pion dan C5 mengancam kuda, dan kuda B ke C4. Maka di sini ada menteri D4 mengancam kuda 2 kali, dan dipastikan satu perwira juga akan jatuh teman-teman. Nah di posisi seperti ini apabila dijawab dengan kuda pukul pion, maka menteri pukul kuda, dan satu perwira juga sudah didapatkan oleh putih teman-teman, dan perkembangan perwira juga lebih bagus putih. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang ke-11. Nah teman-teman, di jebakan yang ke-11 ini ada E4, kuda F6, E5, kuda ke D5 dan C4, kuda ke B6 dan D4, D6 dan gajah ke D3, dan setelah pion pukul pion, maka pion pukul pion, dan kuda 8 ke D7 dan E6 mengancam kuda sekaligus pion. Apabila kuda ke F6, maka pion pukul pion skak dan raja pukul pion, dan gajah ke G6 skak, dan di posisi seperti ini raja tidak dapat kembali lagi ke E8 teman-teman, dan raja pukul gajah dan menteri pukul menteri. Nah di posisi seperti ini putih diunggulkan menteri teman-teman. Nah oke, sekarang kita masuk di jebakan yang ke-12. Nah teman-teman, di jebakan yang ke-12 ini ada E4, kuda F6, E5, dan kuda ke D5 dan kuda ke F3, D6 dan gajah ke C4 mengancam kuda, dan kuda ke B6 dan gajah pukul pion skak. Dan di posisi seperti ini apabila raja pukul gajah, maka kuda ke G5 skak, raja G8, dan di sini ada menteri F3, dan ini adalah ancaman skakmat teman-teman, dan menteri E8 dan E6, dan setelah H6, dan ini adalah langkah blunder dikarenakan ada menteri F7 skak,
Dan di sini mau tidak mau menteri pukul menteri dan pion pukul menteri. Skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang ke-13. Nah teman-teman, di jebakan yang ke-13 ini ada E4, kuda F6, E5, dan kuda ke D5, D4, dan kuda ke C6. Dan kuda ke F3, F6, dan pion pukul pion, dan pion pukul pion. Di sini ada kuda ke E5. Dan jelas ini adalah ancaman skakmat teman-teman. Dan apabila dijawab dengan kuda pukul kuda, maka pion pukul kuda, dan jelas ini sekaligus mengancam kuda teman-teman. Dan apabila pion pukul pion, maka menteri ke H5 skakmat teman-teman. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-7 teman-teman. Nah teman-teman, di poin seperti ini apabila dijawab dengan E6 untuk melindungi kuda sekaligus membuka jalur raja, maka menteri H5 skak, dan raja E7, C4 mengancam kuda, kuda ke B6, dan pion pukul pion skak, dan raja pukul pion, dan gajah ke G5 skak. Dan jelas teman-teman, di poin seperti ini putih unggul mutlak dikarenakan menterinya jatuh teman-teman, dan raja di tengah sendirian tanpa ada pengawalan. Nah oke, sekarang kita masuk di jebakan yang berikutnya. Nah teman-teman, di jebakan yang ke-14 ini di mana E4 dan kuda F6, E5, dan kuda D5, D4, dan D6, dan kuda F3, dan E6, dan menteri ke D3. Dan setelah pion pukul pion, maka kuda pukul pion, dan menteri ke F6, dan menteri D3. Dan setelah kuda ke D7, dan ini adalah langkah buntir teman-teman dikarenakan ada gajah ke G5 mengancam menteri F5, dan gajah ke D3. Nah teman-teman, di poin seperti ini putih sudah unggul satu menteri dikarenakan menteri hitam itu terjebak. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang ke-15. Nah teman-teman, di jebakan yang ke-15 ini ada E4, kuda F6, dan E5, kuda ke D5, D4, dan D6, C4 mengancam kuda, kuda ke B6, dan kuda ke F3. Dan setelah kuda ke C6, dan E6, dan setelah pion pukul pion, maka kuda ke D5, dan ini jelas akan ada ancaman skakmat teman-teman. Dan setelah menteri ke D7, maka gajah ke D3, dan E5, dan menteri ke H5 skak. Dan apabila G6 menutup, maka di sini ada gajah pukul pion skak. Dan apabila pion pukul gajah, maka menteri pukul pion skak. Dan setelah raja ke D8 dan kuda F7 skak, dan beteng dipastikan jatuh teman-teman. Raja E8 dan kuda pukul beteng. Dan dipastikan putih akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini teman-teman dikarenakan raja hitam sudah terdesak. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang ke-16. Nah teman-teman, di jebakan yang ke-16 ini ada E4, kuda F6, E5, dan kuda ke D5, dan D4, D6, C4, dan kuda ke B6, dan pion pukul pion, dan pion pukul pion. Dan di poin seperti ini teman-teman, perkembangan perwira dari putih itu sangat diunggulkan. Dan kuda ke C3, gajah E7, dan gajah ke D3, kuda ke C6, dan kuda G ke E2, dan kuda ke B4, dan gajah ke B1, dan kuda pukul pion. Dan ini adalah langkah buntir teman-teman dikarenakan ada menteri ke-4 skak, dan ini jelas mengancam kuda. Kuda ke C6, menteri pukul kuda. Dan dipastikan teman-teman di poin seperti ini putih sangat diunggulkan dikarenakan unggul satu perwira. Nah oke, sekarang kita masuk di jebakan yang ke-17. Nah teman-teman, di jebakan yang ke-17 ini di mana E4, kuda F6, E5, kuda ke D5, D4, dan D6, C4 mengancam kuda, kuda ke B6, dan pion pukul pion, dan pion pukul pion, kuda ke C3, dan gajah E7.
dan gajah ke D3, maka kuda ke C6 dan kuda G ke E2 dan rokade pendek dan rokade pendek. Kuda ke B4 dan gajah B1. Dan apabila kuda pukul pion, dan ini jelas langkah blunder teman-teman, A3 mengancam kuda dan kuda ke C6 dan menteri ke D3. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang ke-18. Nah teman-teman, di jebakan yang ke-18 ini dimana E4, kuda F6, E5 dan kuda ke D5, D4 dan D6, C4 dan kuda ke B6 dan pion pukul pion dan pion pukul pion, kuda C3 dan gajah E7 dan gajah ke D3 dan gajah E7 dan kuda ke C6 dan kuda G ke E2, rokade pendek, gajah G4 dan B3. Dan setelah kuda pukul pion di posisi seperti ini teman-teman, kalian jawab terlebih dahulu dengan gajah pukul pion, skak. Dan jelas ini mengancam kuda teman-teman. Dan apabila raja pukul gajah, maka menteri pukul kuda. Dan setelah gajah pukul kuda, maka menteri ke E4, skak, raja G8 dan menteri pukul gajah. Nah teman-teman, di posisi seperti ini putih unggul perkembangan berwira. Dan oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-10. Nah teman-teman, di posisi seperti ini apabila dijawab dengan gajah F6, maka gajah ke E3. Dan setelah kuda pukul pion, maka gajah pukul kuda dan gajah pukul gajah dan gajah pukul pion, skak, dan raja pukul gajah dan menteri pukul gajah dan gajah pukul kuda dan kuda pukul gajah. Nah teman-teman, di posisi seperti ini putih sudah unggul posisi teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang ke-18. Nah teman-teman, di jebakan yang terakhir ini ataupun yang ke-19 ada E4, kuda F6, E5, kuda ke D5, D4 dan D6, C4 dan kuda ke B6 dan pion pukul pion dan pion pukul pion, kuda ke C3 dan G6 dan gajah E3 dan gajah G7 dan benteng ke C1 dan rokade pendek B3 dan kuda ke C6 dan D5, kuda E5, maka gajah ke E2 dan gajah ke D7. Dan ini adalah langkah blunder teman-teman, dikarenakan F4 kuda terjebak teman-teman. Dan mau tidak mau kuda pukul pion dan pion pukul kuda. Dan di posisi seperti ini putih sudah unggul 1 perwira. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jika kalian ada request lainnya, silahkan kalian tulis saja di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.